Kita lanjut lagi di dua sisi pemirsa. Selain Ibu Erlina yang di studio juga sudah bergabung bersama kami malam hari ini ada Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ibu Widya Stuti. Selamat malam Ibu Widya Stuti. Selamat malam Mbak Anggi. Ya, dan juga ada Letkol Laut M. Arifin, Humas dan Komandan Lapangan Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet. Selamat malam Pak Arifin. Selamat malam. Ya, sehat ya Pak Arifin ya. Ini Pak Arifin lagi kerja berat nih kayaknya di Wisma Atlet nih. Insya Allah sehat selalu. Mohon doanya. Iya, kita doakan yang terbaik selalu. Sebelum saya ke Pak Arifin, saya ke Bu Widi. Ibu Widi, Jakarta hari ini tembus angka 4.144 kasus. Ini angka kedua tertinggi sepanjang pandemi COVID, Bu Widya. Apa yang bisa dilakukan dengan kondisi seperti ini untuk wilayah Jakarta khususnya? Ya, tentu tetap pesan kita bahwa intervensi dari hulu sampai hilir. Hulunya adalah bagaimana kekuatan kita untuk tetap mengajak warga DKI menjaga protokol kesehatan. Memakai masker dengan benar, menjaga jarak, menghindari kerumunan, membatasi mobilisasi, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Juga tentunya upaya preventif melalui pemberian vaksinasi. Saat ini DKI Jakarta sudah memberikan vaksin kepada usia lebih dari 18 tahun. Kenapa? Karena kita pengen cepat selesai mengejar herd immunity sehingga banyak warga yang bisa mendapatkan akses vaksin. Kemudian dari terkait dengan kegiatan 3T-nya, testing, tracing, dan treatment, tentu tetap terus menerus kita kuatkan. Tracing saat ini satu kasus sudah bisa dikejar sekitar rasionya 8 kontak erat sekitarnya. Kita tetap terus menerus mengejar supaya semakin meningkat yang bisa kita lakukan tracing. Kemudian testing juga sudah kita siapkan dan saat ini lebih cepat hasilnya dibandingkan saat-saat tahun lalu atau bulan-bulan awal-awal tahun. Kemudian treatmentnya, assessment bersama tim kesehatan apakah cukup dirawat di isolasi terkendali pada pasien-pasien yang OTG atau harus dilakukan perawatan di rumah sakit. Kami selalu bekerjasama dengan timnya Pak Kobra, Wisma Atlet, untuk mengatur bagaimana mobilisasi, evakuasi warga kita yang membutuhkan perawatan. Demikian Mbak Ani. Baik. Nah tadi Ibu juga sudah menyanggung tim di Wisma Atlet, ada Pak Arifin. Pak Arifin, untuk di Wisma Atlet sendiri, ini salah satu gambaran ya di rumah sakit di Jakarta, kondisi untuk ketersediaan tempat tidur, tempat untuk merawat pasien COVID seperti apa hingga hari ini Pak setelah angka tembus 4.000 ini? Baik, jadi sampai saat ini kita memang selalu kerjasama dengan Bukadinkes ya, DKI. Jadi memang karena memang Puskesmas DKI Raya kan merujuknya kebanyakan mayoritas ke sini. Jadi untuk hari ini memang kita sudah merawat 5.749 update 18.00 tadi. Jadi bornya kita sudah mendekati 78%, tepatnya di 77,75%. Jadi sisa yang tersedia tinggal 22,25%. Ini sudah dinaikkan dari sebelumnya, bed kita yang sebelumnya dipakai hanya 5.994, kemudian sudah dinaikkan sesuai dengan arahan dari pimpinan. Jadi bed yang ada 3 di kamar-kamar itu dipakai, yang sebelumnya tidak dipakai. Jadi ada yang kamar itu ada bed 3, ada yang 2, yang saat ini yang 3 itu dimaksimalkan dipakai sehingga bisa menambah bor kita sekitar 30% atau sekitar 2.000. Nah sekarang kita bisa menerima pasien total kalau bed itu penuh 7.394. 7.394. Namun ini tentunya tidak kita harapkan penuh ya. Untuk hari ini, per hari ini Tower 8 sesuai arahan pimpinan juga Kepala Satgas, Kepala BNPB menyampaikan untuk disiapkan dan dari semalam pukul 22.00 sudah bisa beroperasi Tower 8, namun pagi tadi mulai menerimanya banyak pasien, sore tadi juga sudah mengalami penumpukan kami lihat. Jadi untuk Tower 8. Pak Arifin, kemarin itu sempat viral kita menyaksikan di media sosial bagaimana kondisi saking penuhnya di Wisma Atlet sampai pasien ada yang untuk
antre masuk, ada yang nggak kebagian kamar, bahkan sempat berada di, bukan terlantar ya, memang harus berada di hall rumah sakit. Itu kondisi seperti itu benar terjadi, Pak Arifin? Ya, jadi memang kondisi di UGD kita memang kita sudah buka 3 titik triase di tower 6, kemudian tower 5 dan tower 4. Namun karena memang saking banyaknya pasien yang datang secara sporadis ya, sebenarnya sudah kita atur juga dari pagi, dari siang, dari sore, dari malam, sudah kita atur untuk pengaturan jadwal pengiriman. Namun teman-teman di puskesmas juga mengalami kendala persiapan bis sekolahnya, kemudian supirnya. Jadi sekalian kalau mengirim ya sekalian banyak. Jadi itu yang menjadi kendala di lapangan dan kami dapat memahami itu sehingga ya sudah dikirim saja kan gitu. Jadi di sini ya memang perlu proses di pendaftaran, perlu proses. Jadi udah kita pisah-pisah juga sebenarnya. Bypass bagi yang tidak ada gejala sama sekali itu bisa langsung didaftar kemudian masukkan ke kamar-kamar. Namun yang ada gejala-gejala kemudian komorbid tentunya itu yang harus lebih diperhatikan di pemeriksaan tensi, kemudian ada juga yang pemeriksaan rongsen itu yang bikin waktu lama. Pak Arifin, Anda bisa menyaksikan monitor nggak di dekat Anda sekarang? Ya bisa. Nah ini kondisi di Wisma Atlet sempat terjadi seperti ini penuhnya ya Pak Arifin ya? Ya memang ini tower 6 ya. Tower 6 ya. Ya memang kondisinya ya akhir-akhir ini seperti ini. Ya memang karena banyaknya yang masuk, ini lebih di bulan Januari ya. Bulan Januari kita juga tinggi, tetapi tidak sampai 600-an lah. Tapi ini kan seminggu ini 590 hari ini tadi terakhir. Jadi memang itu pun sebenarnya sudah kami kendalikan untuk tidak semua dikirim, jadi sebagian besok. Kondisi di lapangan memang kalau kami ditelepon ya ini kasihan sudah diusir sama bukosnya, ya kasihan juga gimana ya, itu kita terima. Ya, baik Pak Arifin. Pak Arifin, Ibu Widi dan juga Ibu Dr. Erlina, nanti kita masih akan lanjutkan perbincangan kita malam hari ini, tapi kita harus jeda dulu sejenak, kami akan lanjutkan usai jeda sesaat lagi. Kita lanjutkan kembali dua sisi, saya mau ke Dr. Widi. Bu Widi, untuk di Jakarta sendiri dari 4.000 kasus ini, 4.100 kasus, varian baru ditemukan tadi katanya fakta Delta itu sebanyak 20 kasus ya Bu ya? Ya, halo. Ya, Bu Widi bisa dengar saya? Ya, apakah suara saya terdengar? Ya. Kita tidak memilah varian baru itu tidak dalam hal untuk intervensi awal. Artinya varian-varian ini kan dilakukan setelah ada uji whole genomic sequencing yang kita kirimkan ke Litbangkes maupun ke Eijkman. Jadi untuk intervensi awal tentu kita tidak menunggu hasil uji varian karena itu terlalu lama sehingga apapun hasil PCR yang kita lakukan segera dilakukan assessment dan dilakukan isolasi. Apakah itu isolasi terkendali di Wisma Atlet atau di beberapa hotel yang sudah kita siapkan, hotel dan wisma yang kita siapkan, atau ke rumah sakit. Kalau dari 4.000 kasus tadi, gambarannya adalah 25% OTG, 30% ringan, sekitar 30% lagi adalah sedang, dan saat ini yang berat dan kritis sekitar 10%. Jadi yang berat kritis selalu harus masuk rumah sakit, sedang berat kritis harus masuk rumah sakit. Sehingga kesiapan kita berhitung dari angka-angka itu. Oke. Nah, tadi kalau untuk Wisma Atlet saja tadi udah ada penambahan. Nah, bagaimana secara umum rata-rata kondisi rumah sakit di Jakarta khususnya Bu Widi? Kita menyiapkan skenario bahwa bed rumah sakit kita sekarang keterisiannya adalah untuk ICU sekitar 72%, sedangkan isolasi tempat tidur rumah sakit sekitar 82%. Tentu angka ini menyebabkan kita harus segera melakukan konversi rumah sakit. Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, TNI Polri bagaimana mengkonversi rumah sakit tadi. Kita perlu diketahui bahwa DKI Jakarta ada 106 rumah sakit yang memberikan layanan perawatan COVID. 13 diantaranya adalah full untuk
dedicated untuk COVID. Nah, kami sedang bernegosiasi advokasi kepada Kementerian Kesehatan untuk pelebaran lagi kepada rumah sakit TNI, Polri, rumah sakit vertikal, dan rumah sakit BUMN yang bisa kita jadikan rumah sakit full COVID. Contoh di DKI Jakarta, kami mempunyai rumah sakit khusus daerah yang sebenarnya bukan rumah sakit umum ya, untuk rumah sakit gangguan jiwa. Kita konversi jadi rumah sakit COVID. Jadi kita berharap nanti ada tambahan lagi terkait ketersiapan rumah sakit. Baik, Bu Widi. Terakhir itu tidak cukup, Mbak. Tidak cukup. Artinya gini, tidak cukup hanya intervensi di hilirnya, tetap intervensi di hulunya dengan PPKM mikro yang lebih diperketat. Masyarakat tetap jadi kuncinya ya, Bu Widi. Ya, PPKM mikro, 3M, dan vaksinasi. Baik. Nah terakhir, Dokter Elina ini, dengan kondisi seperti ini nih apa nih yang harus kita lakukan nih? Karena memang benar masyarakat kita apakah masih sulit untuk menegakkan prokes. Kalau kita lihat, kita berpikir nih, berapa lama lagi kita harus berhadapan dengan pandemi COVID di saat negara lain sudah mulai ada yang buka masker, aktivitas kegiatan di luar sudah mulai bisa dilakukan di negara-negara lain. Tapi di Indonesia masih jauh kayaknya. Ya, sebelum ke sana saya ingin mengomentari yang dikatakan oleh Dr. Widi. Bu Widi mengatakan akan menambah kapasitas rumah sakit, bahkan mengkonversi rumah sakit yang tadinya bukan COVID menjadi rumah sakit COVID. Yeah. Nah tapi ini dalam kondisi sekarang yang Jakarta lebih dari 4.000 itu it's okay. Ya, memang itu adalah jalan yang bisa ditempuh. Tapi nggak bisa terus-terusan kayak gini. Nggak bisa. Ada batasnya juga. Kan tadi Bu Widi mengatakan rumah sakit itu udah dihilir. Jadi ada batasnya juga. Tambah tempat tidur, tambah tenaga. Dan apakah obat-obatan juga sudah dipersiapkan, oksigen juga apakah sudah dicukupi, itu juga mesti dipikirkan. Jadi bukan semata-mata menambah kapasitas tempat tidur, yang supporting system lainnya juga harus ada. Ya, baik. Ya, jadi kalau ini waktunya sudah habis, terakhir. Saya ingin menyampaikan kepada masyarakat, ayolah mari kita merenung, apakah kita akan hidup terus-terusan seperti ini? Ini hidup kita sudah nggak normal ini, dan lama-lama kita nggak kuat juga ya. Jadi kalau virus yang kecil saja yang bahkan kita tidak bisa melihatnya, tidak kelihatan oleh mata, dan juga tidak punya akal, tidak punya otak, ya, tetapi dia bermutasi. Bermutasi, arti mutasi itu adalah berubah untuk mempertahankan hidupnya. Nah kita sebagai manusia, makhluk yang sempurna, punya akal, dan punya segala-galanya. Yuk mari kita juga berubah untuk mengalahkan virus ini. Bagi yang nggak pakai masker, ayo berubah pakai masker. Bagi yang tidak percaya COVID, jangan sampai harus kena COVID dulu baru percaya. Itu terlalu mahal harganya. Kemudian juga saya ingin menyampaikan, tadi pakai masker, ayo ajak orang lain pakai masker. Karena pakai masker itu selain melindungi kita, melindungi orang lain. Ini maskermu, ibadahmu. Ingat ya, maskermu ibadahmu. Jadi mari kita berubah. Dan yang tidak mau divaksin, anti vaksin, ayo divaksin. Vaksin itu penting, minimal memberikan penurunan resiko untuk menurunkan resiko untuk menjadi sakit. Dan kalaupun ujung-ujungnya sakit, tidak parah, jadi tidak akan dirawat juga. Baik, terima kasih. Dokter Elina, kalau orang Padang bilang jangan mada, pakailah masker tuh, gitu ya. Baik, Dokter Elina terima kasih. Ibu Widya Stuti, Kepala Dinkes DKI terima kasih. Ada Letkol Arifin, Humas dan Komandan Lapangan RSDC Wisma Atlet, terima kasih. Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat untuk tetap bisa menangani pandemi COVID. Dan masyarakat seperti yang diingatkan tadi, gunakan masker, cuci tangan, hindari kerumunan, kurangi mobilitas. Saya Dwi Anggia, saya tutup 2 Sisi Malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa.